Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, topik kuliah kita pada hari ini adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya, yang pertama kita bicarakan adalah A. Pengertian filsafat. Saudara sekalian, menurut Tani Reja dan kawan-kawan, mengatakan bahwa perkataan filsafat ini merupakan bentukan kata dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Secara etimologi atau arti kata, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang tersusun dari kata philein, philos, yang berarti cinta, atau philia, yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos atau Sophia ini berarti hikmah atau kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensia. Dengan demikian, filosofia atau filsafat secara harfiah mempunyai arti mencintai kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris yaitu wisdom. Istilah filosofos pertama kali dipergunakan oleh Pythagoras yang hidup pada tahun 572 sampai dengan 497 sebelum Masehi untuk menunjukkan dirinya sebagai pencinta kebijaksanaan atau lover of wisdom, bukan kebijaksanaan itu sendiri. Suatu pengetahuan bijaksana akan mengantarkan seorang mencapai pada kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran. Cinta kebenaran adalah merupakan karakteristik dari setiap filsuf sejak dahulu sampai sekarang. Filsuf dalam mencari kebijaksanaan akan berpikir sedalam-dalamnya. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan pengetahuan yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan. Namun, kalau kita berbicara tentang filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasannya, maka akan mencakup banyak bidang, seperti tentang manusia, tentang alam, tentang pengetahuan, tentang etika, tentang logika, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka muncul pula filsafat dalam bidang-bidang tertentu, seperti filsafat politik, filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat bahasa, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat agama, dan lain-lain. Pengertian filsafat dalam berbagai macam masalah tersebut ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, filsafat sebagai suatu jenis ilmu atau konsep pemikiran-pemikiran dari filsuf terdahulu yang lazimnya merupakan aliran-aliran atau sistem filsafat tertentu. Misalnya, rasionalisme. Ini sebuah aliran filsafat mengatakan sesuatu yang benar adalah sesuatu yang sesuai dengan rasio manusia atau akal pikiran manusia. Materialisme, segala sesuatu yang ada atau benar-benar ada adalah bersifat materi. Kemudian pragmatisme. Pragmatisme, sesuatu yang benar kalau sesuatu itu adalah berguna atau bermanfaat, dan lain-lain. Kedua, filsafat sebagai suatu proses, yaitu filsafat dalam pengertian ini merupakan suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan masalah dengan menggunakan suatu cara atau metode tertentu sesuai dengan objeknya. Filsafat dalam pengertian ini adalah merupakan sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat bukan lagi merupakan suatu kumpulan dogma, tetapi sudah merupakan suatu aktivitas filsafat, suatu proses dinamis dengan menggunakan metode-metode tersendiri. Selanjutnya tentang cabang-cabang filsafat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang asal mula segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Metafisika ini terdiri atas metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum yang disebut dengan ontologi, yaitu ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang ada. Dan metafisika khusus yang terbagi ke dalam teodesi, yaitu membahas tentang adanya Tuhan,
kosmologi yang membahas tentang adanya alam semesta, dan antropologi metafisik yang membahas tentang adanya manusia. Yang kedua, epistemologi adalah pemikiran-pemikiran filsafat yang berhubungan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Di dalam epistemologi terkandung pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang ilmu pengetahuan. Misalnya, kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran? Apakah sesuatu yang kita percaya itu dapat diketahui? Atau apa yang dimaksud dengan pernyataan yang dianggap benar itu? Ketiga, metodologi adalah ilmu yang membicarakan tentang cara atau jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 4. Logika adalah membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar mengambil kesimpulan dengan benar, atau berhubungan dengan dalil-dalil berpikir yang benar. Yang kelima, etika, yaitu membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan moralitas, tentang tingkah laku manusia, tentang baik dan buruk. Keenam adalah estetika, yaitu yang membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hakikat keindahan dan kejelekan. Selanjutnya B, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Saudara-saudara sekalian, bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila, pada hakikatnya adalah merupakan satu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah satu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Saudara-saudara sekalian, apa ciri-ciri sistem itu? Ciri-ciri sistem adalah sebagai berikut, yaitu satu kesatuan bagian-bagian, dua bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, 3, saling berhubungan dan saling ketergantungan, 4, keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang kelima adalah terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. Artinya terdiri bagian-bagian, tidak satu bagian saja, tetapi dalam satu lingkungan yang kompleks. Pancasila adalah terdiri atas bagian-bagian, yaitu terdiri dari sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan satu azas sendiri, mempunyai fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. C. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Saudara-saudara sekalian, isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan satu asas peradaban, tetapi sila-sila Pancasila tersebut adalah merupakan satu kesatuan dan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan unsur atau bagian daripada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan majmuk tunggal. Sebagai konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari yang lainnya, dan tidak saling bertentangan. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia. Manusia sebagai pendukung inti isi sila-sila Pancasila tersebut pada hakikatnya adalah merupakan makhluk monopluralis yang memiliki unsur-unsur sesuai dengan kodrat, yaitu raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat organis sekaligus harmonis. D. Susunan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Saudara-saudara sekalian, susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urutan luas atau kualitas dan juga dalam hal isi sifatnya atau kuantitas.
Kalau dilihat dari intinya, urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya. Sila-sila di belakang merupakan penjelmaan dan pengkhususan dari sila-sila di mukanya, sedang sila di muka mendasari, meliputi, dan menjiwai sila-sila di belakangnya. Saudara-saudara sekalian, jika urutan 5 sila Pancasila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara 5 sila Pancasila itu ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan satu keseluruhan yang bulat. Andai kata urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak, maka di antara satu sila dengan sila yang lainnya tidak ada sangkut pautnya. Maka Pancasila itu menjadi terpecah-pecah. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai azas kerohanian negara. Setiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sama saja dengan tidak ada Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal ini, maka sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang berkesatuan, yang berkerakyatan, serta yang berkeadilan sosial. Sehingga dalam setiap sila itu senantiasa terkandung sila-sila yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, tentang rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal dapat dilihat dalam skema berikut ini. Sila 1 meliputi dan menjiwai sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Sila 2 diliputi dan dijiwai oleh sila 1 dan meliputi serta menjiwai sila 3, sila 4, dan sila 5. Sila 3 diliputi dan dijiwai oleh sila 1, sila 2, dan meliputi serta menjiwai sila 4 dan sila 5. Sila 4 diliputi dan dijiwai oleh sila 1, sila 2, sila 3, dan meliputi serta menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi dan dijiwai oleh sila 1, sila 2, sila 3, dan sila 4. Rumusan sila-sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Saudara-saudara sekalian, selain kesatuan sila-sila Pancasila yang majmuk tunggal dan hierarkis berbentuk piramidal, juga memiliki sifat yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila Pancasila itu terkandung keempat sila yang lainnya, atau setiap sila senantiasa dikualifikasi atau diisi oleh keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa adalah ketuhanan yang bersila 2, yang bersila 3, yang bersila 4, dan yang bersila 5. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah kemanusiaan yang bersila 1, yang bersila 3, yang bersila 4, dan yang bersila 5. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang bersila 1, yang bersila 2, yang bersila 4, dan bersila 5. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang bersila 1, yang bersila 2, yang bersila 3, dan yang bersila 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang bersila 1, yang bersila 2, yang bersila 3, dan yang bersila 4. Demikian saudara kuliah kita pada hari ini, dan untuk lebih lengkapnya mohon dipelajari sendiri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.